Halo, salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih. Berjumpa kembali dalam pertemuan bulan Kitab Suci Nasional 2022 dengan tema Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Dengan saya, Antonius Roni dari lingkungan Rasul Filipus Wilayah 1. Saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Semoga ada kesehatan, ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan Anda semua. Amin. Saudaraku, izinkan saya di video ini untuk mengajak saudara semua kembali melakukan perenungan atas sabda Tuhan di pertemuan kedua bulan Kitab Suci ini dengan subtema Allah Sumber Harapan untuk Melawan Ketidakadilan. Dengan sedikit merefresh ingatan kita, bahwa di pertemuan yang lalu, yaitu di pertemuan pertama, kita membahas subtema Allah Sumber Harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Di mana melalui perenungan akan seruan Amos, diharapkan akan membantu kita semua untuk melihat dan mengevaluasi kembali mentalitas hidup keagamaan kita, yang bisa saja jauh dari yang diharapkan. Sehingga kita diajak untuk bisa meningkatkan relasi kita dengan Tuhan dan kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, memasuki pertemuan kedua ini saudaraku, kita akan merenungkan kitab Amos 5 ayat 14 yang berkata, "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup." Saudara-saudariku yang terkasih, tak dapat disangkal mewabahnya COVID-19 membawa serta dampak ketidakadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakadilan ini muncul karena berbagai macam faktor. Ada faktor pertama, kurangnya pengetahuan yang baik tentang wabah ini, yang berakibat pada perlakuan yang tidak adil terhadap sesama. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, sehingga hanya orang-orang yang memiliki koneksi dan kemampuan finansial yang lebih yang dapat memperoleh layanan yang baik. Yang ketiga, tidak setianya orang pada protokol kesehatan. Nah, ini juga menyebabkan ketidakadilan terjadi karena orang tidak setia menjalankan protokol kesehatan. Situasi-situasi seperti itu menuntut solidaritas dari sesama manusia. Mungkin kita tidak menjadi pelaku ketidakadilan, tetapi kita semua dipanggil untuk turut menciptakan keadilan, sehingga semua orang dihargai harkat dan martabat kemanusiaannya. Teks yang akan kita dalami dalam pertemuan ini, saudaraku, yakni Amos 5 ayat 14 sampai dengan 17, mengisahkan tentang seruan Amos agar orang Israel berbuat baik, menghindarkan hal-hal yang jahat, dan menegakkan keadilan. Itulah syarat bagi setiap orang untuk memperoleh keselamatan. Dalam teks Amos dikatakan, saya akan bacakan ya saudaraku, "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di seluruh lorong orang akan berkata, Wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan di tengah-tengahmu." Firman Tuhan.
Saudara-saudariku yang terkasih, Amos 5 ayat 14-17 tersebut masih memiliki kesatuan dengan perikop yang kita dalami dalam pertemuan pertama lalu. Dalam perikop pertama, konsentrasi diarahkan kepada Tuhan. Ungkapan carilah Tuhan mengarahkan pandangan orang kepada Tuhan, sebab Dia perlu didekati untuk memperoleh kehidupan. Sementara dalam pertemuan perikop kedua ini, Nabi Amos mengarahkan perhatian para pendengarnya kepada perlakuan yang adil terhadap sesama. Terutama di ayat 15 disebutkan dengan jelas agar mereka menegakkan keadilan. Keadilan ini dipadankan dengan pencarian akan kebaikan dan sikap menghindarkan atau meninggalkan kejahatan. Saudaraku, dalam perikop ini kita diajak untuk memperhatikan keadilan. Ini adalah syarat untuk memperoleh kehidupan. Upaya menegakkan keadilan sama dengan upaya untuk menegakkan kehidupan. Baik kehidupan diri sendiri maupun kehidupan sesama. Teks ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menegakkan keadilan dalam lingkungan sosial kita, terutama di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Karena apa? Karena praktik keadilan mengalami tantangan yang berat sekali di saat situasi wabah yang menyebabkan orang-orang berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri-sendiri. Yang memiliki koneksi atau modal finansial yang memadai bisa memperoleh akses yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki apapun. Kejahatan bisa muncul dari situasi yang tidak bersahabat ini. Nasihat Amos untuk tidak mencari yang jahat merupakan nasihat yang tepat agar wabah ini tidak dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Karena itu, dengan tegas Amos meminta untuk membenci yang jahat agar keadilan meraja. Nah, untuk itu saudara-saudariku terkasih, marilah kita ambil waktu sejenak untuk kita bersama-sama melakukan refleksi terhadap diri kita dengan mulai bertanya, apakah kita berlaku adil dan benar terhadap sesama selama masa pandemi ini? Kemudian, ketika menemui ketidakadilan di sekitar kita, apa usaha kita untuk melawan ketidakadilan tersebut? Adakah yang kita lakukan? Atau kita hanya terdiam diri? Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat kita buat dan kita lakukan untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama yang amat terdampak oleh situasi pandemi COVID-19 ini? Dan yang terakhir saudara-saudari, adalah kita juga sebaiknya bertanya, bagaimana kita dapat menjembatani kesenjangan sosial di dalam lingkungan kita? Saudara-saudariku yang terkasih, refleksi tadi adalah bagian akhir dari pertemuan kita kali ini. Semoga perenungan kali ini bermanfaat, bisa membawa kesegaran iman kita bersama, yang tentunya kemudian kita lanjutkan menjadi aksi nyata. Mulai dari lingkungan kita yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga kita masing-masing. Kemudian lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Dan lingkungan masyarakat yang lebih luas tentunya. Sehingga praktek keadilan bisa selalu tercipta dalam kehidupan kita dengan baik dan harmonis. Sehingga akan memperkuat kehidupan bersama dan meningkatkan penghargaan terhadap masing-masing pribadi kita. Terima kasih saudara-saudariku. Salam sehat, Tuhan memberkati.